Dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu, tidak ada satu kata pun yang membicarakan tentang Nabi Muhammad ataupun agama Islam. Satu kata saja itu tidak ada. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kalian semua. Dan semoga semua teman-teman berada dalam keberkatan dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa mengasihi kita semua. Nah teman-teman sekalian, dalam bagian ini kita akan menanggapi lagi mengenai klaim yang disampaikan oleh Natalia Iriani yang judul kontennya adalah Kisah Mu'alaf Yesus Menuntunku Memeluk Islam. Nah teman-teman sekalian, sebelum kita berkomentar lebih lanjut mengenai pernyataannya Natalia ini, alangkah baiknya kita mendengarkan penjelasan dari Romo Abba, sekalipun penjelasan ini tidak secara khusus ditujukan kepada Natalia Iriani, tetapi saya pikir jawaban ini sangat relevan mengenai klaim yang disampaikan oleh Natalia Iriani. Dan karena itu teman-teman, mari sama-sama kita dengarkan penjelasan dari Romo Abba. Saya merasa perlu untuk sedikit menanggapi hal ini. Benarkah dengan menjadi mu'alaf, maka seseorang itu menjalankan perintah Yesus? Tentu saja tidak demikian. Berikut ini beberapa argumen saya. Yang pertama, bagaimana mungkin ketaatan kepada seseorang itu berjalan serentak dengan penyangkalan terhadap orang tersebut? Bagaimana mungkin orang dikatakan taat kepada Yesus dengan tujuan untuk menyangkal Yesus? Menjadi mu'alaf itu berarti bentuk penyangkalan terhadap iman akan Yesus. Bagaimana mungkin dikatakan menjadi mu'alaf adalah bentuk ketaatan kepada Yesus? Yang kedua, seringkali orang-orang non-Kristen itu menganggap diri sok tahu dengan Alkitab. Orang-orang non-Kristen seringkali menganggap diri sok tahu dengan kitab suci orang Kristen atau kitab suci Katolik. Orang asal kutip ayat-ayat Alkitab untuk menyerang balik orang-orang Kristen yang jarang baca Alkitab. Komentar yang sedang saya bahas ini adalah salah satu contohnya. Dia mengatakan menjadi mu'alaf itu adalah bentuk menjalankan perintah Yesus. Lalu ia mengutip teks Injil. Lucunya, teks Injil yang diambil itu adalah bagian dari dialog Yesus saat mengusir iblis. Mohon maaf, saya harus memberitahu bahwa di dalam Alkitab, bahkan di dalam perikop di mana teks tersebut dia ambil, itu tercatat bahwa figur yang mengutip teks Alkitab untuk menjerat Yesus atau untuk melumpuhkan Yesus itu adalah iblis atau setan. Saya tidak mau mengatakan atau mau menyebut bahwa orang yang suka kutip-kutip teks Injil secara sembarangan untuk pembenaran itu adalah iblis atau setan, tetapi secara jelas bahwa iblislah yang mengutip teks untuk menjebak atau untuk mencobai Yesus. Ini jelas pekerjaan dari setan. Nah teman-teman sekalian, sangat jelas ya, dan khusus kepada Natalia Iriani, sebagaimana sudah disampaikan oleh Romo Abba dalam bagian ini, sangat jelas bahwa tidak mungkin Tuhan Yesus yang dicatat di dalam Alkitab itu menuntun Anda untuk memeluk agama Islam. Jadi paham ya Natalia? Jadi jangan kemudian percaya diri dan sangat yakin bahwa Yesus menuntunku memeluk Islam sebagaimana judul dari konten Anda, Kisah Mu'alaf Yesus Menuntunku Memeluk Islam. Jadi Natalia Iriani perlu untuk diketahui bahwa Yesus yang dicatat di dalam Alkitab itu tidak mengenal Muhammad dan juga tidak mengenal agama Islam. Jadi sangat-sangat tidak mungkin kalau Tuhan Yesus yang dicatat di dalam Alkitab itu menuntun Anda untuk memeluk agama Islam. Sebab Tuhan Yesus hadir di dunia pada abad pertama, sedangkan Muhammad dan juga agama Islam itu munculnya pada abad ke-6. Berarti jaraknya sekitar 600-an tahun. Jadi Natalia Iriani, sebaiknya setelah Anda menjadi mu'alaf, pelajarilah dengan baik kitab suci Anda, yaitu Al-Quran. Dan kemudian kalau Anda mau membangun sebuah argumentasi keimanan, maka bangunlah itu berdasarkan pemahaman Anda terhadap Al-Quran. Jangan lagi menggunakan Alkitab. Dan kalaupun misalnya Anda mau menggunakan Alkitab,
maka silakan saja sih bagi saya secara pribadi, tetapi dalam Anda menafsirkannya, Anda harus melakukannya sebagaimana yang dimaksudkan oleh nas yang Anda gunakan. Jangan kemudian Anda menggunakan nas-nas tertentu atau ayat-ayat tertentu di dalam Alkitab sesuka hatimu. Karena sebagaimana tadi sudah dikatakan bahwa di dalam Alkitab, pribadi atau kemudian makhluk yang menafsirkan Alkitab secara sembarangan itu disebut IBLIS atau nama lainnya adalah SETAN. Jadi kepada Natalia Iriani, jangan berharap bahwa benar Tuhan Yesus menuntun Anda memeluk agama Islam. Kalau Anda sudah memeluk agama Islam dan Anda meyakini itu adalah agama yang benar, ya silakan saja. Tetapi ingat satu hal, Tuhan Yesus yang dicatat di dalam Alkitab tidak menuntun Anda untuk memeluk agama Islam. Seperti yang saya katakan tadi, sebab Tuhan Yesus di dunia pada abad pertama dan Muhammad ataupun agama Islam itu adanya pada abad ke-6. Jadi paham ya Natalia? Nah teman-teman sekalian, sebenarnya yang juga memberikan pernyataan yang serupa adalah Ustadz Kainama. Beliau juga mengatakan bahwa ia bersahadat karena cinta Yesus. Nah, seperti teman-teman bisa memperhatikan di screen, judulnya adalah Mantan Pendeta Karena Cinta Yesus Aku Bersyahadat, Ustadz Ahmad Kainama. Nah, ini juga nih Pak Kainama ini, saya sudah mengajukan diskusi yang bisa dilakukan secara live beberapa waktu yang lalu, tetapi sampai sekarang beliau ini juga belum memberikan respon dan saya masih menunggu. Jadi teman-teman bisa membantu saya agar kiranya segera Pak Ustadz Kainama memberikan respon. Dan juga kepada para mualaf yang lain, Tuhan yang dinyatakan di dalam Alkitab itu tidak mengenal Tuhan yang dinyatakan di dalam agama Islam melalui Al-Quran. Jadi Tuhan yang ada di dalam agama Islam tidaklah sama dengan Tuhan yang ada di dalam agama Kristen. Toh kitab sucinya aja beda, ya kan? Bagaimana bisa sama? Jadi sekian teman-teman, saya berharap bagian ini memberikan kita edukasi yang baik. Dan kepada teman-teman Kristen yang di luar sana, seperti yang juga disampaikan tadi oleh Romo Abba, mari kita giat mempelajari Alkitabnya kita, supaya kemudian ketika ada pengajaran-pengajaran yang bertolak belakang dengan iman Kristen, ataupun kemudian itu tampak benar, tetapi kalau kemudian sudah mempelajari Alkitab, kita akan tentu bisa membedakan, oh ini pasti salah, ini bertolak belakang dengan apa yang dimaksudkan di dalam Alkitab. Dan karena itu teman-teman, mari rajin belajar, membaca, dan mendalami Alkitab kita. Kalau dalam bagian tertentu teman-teman mengalami kesulitan memahami makna, maka teman-teman bisa meminta bantu kepada gembala, kepada pendeta, kepada orang-orang yang Anda pikir memiliki kemampuan untuk menjelaskannya. Tetapi jangan kepada orang-orang yang non-Kristen. Sebab kalau Anda bertanya kepada orang-orang yang non-Kristen, yang tentu saja dia akan memberikan penafsiran yang bertolak belakang dengan maksud ataupun tujuan dari nas yang Anda pikir sulit untuk Anda mengerti. Jadi bertanyanya kepada para rohaniawan Kristen ataupun kepada para gembala, para pendeta, dan juga para pembinaan rohani. Jadi sekian teman-teman sekalian pada bagian ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.